Ya, jadi ini mungkin komunitas belajar penutup di semester ini ya, karena kita kan targetnya ada 2 piagam, ya, 1 kandidat, jadi nanti yang bertahan dan mampu dapat 2 sertifikat ya. Kalau yang mampu berarti hanya 1 sertifikat bagi berperan aktif sebagai partisipan berbagi praktek baik di komunitas belajar. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan temanya adalah budaya positif, di mana narasumber Pak Dede akan berbagi praktek baik implementasi budaya positif yang sudah dilakukan di sekolah ini. Nggak usah lama-lama aja, kita persingkat langsung ke Pak Dede Kurniawan untuk berbagi praktek baiknya. Terima kasih Bu Karisma Data Megasari selaku Wakil Ketua. Teman-teman, pada hari ini Jumat saya mencoba berbagi praktik baik. Saya buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Tabipun. Baiklah, berbagi praktik baik dengan tema implementasi budaya positif di SMA Negeri 1 Sebudiraman. Ini saya laksanakan sebagai salah satu tugas dalam program Guru Penggerak Angkatan 10 dengan pendamping praktek Bapak Danang Prihanto MPD dan fasilitator Ibu Risma. Kemudian tujuan belajar kita pada hari ini diharapkan pada akhir pertemuan berbagi praktik bersama-sama memahami strategi praktis untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan, meningkatkan disiplin dan motivasi belajar siswa, dan juga membangun karakter dan kepemimpinan siswa. Apa itu budaya positif? Itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Budaya positif dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kita penerapannya ada banyak sekali budaya positif. Di antaranya adalah keyakinan kelas, menyanyikan lagu Indonesia Raya, menerapkan budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun, dan penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan surah pendapat. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Keyakinan kelas juga merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Budaya positif bisa kita ciptakan dari mana? Mulailah dari diri kita dahulu. Kita coba renungkan bagaimana kelas kita, seperti apa juga kelas impian kita. Jika lingkungan di sekeliling murid terasa aman dan nyaman tanpa ada tekanan, maka proses pembelajaran lebih mudah diterima. Dan juga inovasi, kreativitas, bahkan prestasi memungkinkan muncul di kemudian hari. Lalu bagaimana menciptakannya?
Pertama, langkah strategis. Orientasikan kepada siswa tentang pentingnya kesepakatan kelas bagi kelancaran proses pembelajaran. Ambil waktu yang tepat, biasanya di awal semester atau awal pembelajaran, atau sesuaikan kondisi. Bisa juga kesepakatan tiap bab, karena terkadang di pelajaran tertentu beda bab, beda materi dan beda capaiannya. Misalnya ada materi bab yang teori, ada juga mungkin masuk bab yang ada prakteknya. Pimpin diskusi terkait kesepakatan, tampung ide, gagasan, masukan, merumuskan bersama dengan berpihak pada murid. Keyakinan kelas bisa dilakukan bersama wali kelas, guru mata pelajaran, dan lingkup lain, baik pimpinan sekolah, kepala perpustakaan, wakil kepala sekolah, kepala lab, BK, dan lainnya. Kemudian dalam pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi kalau kita buat kesepakatan kelas terlalu banyak sekali, justru tidak diingat siswa. Ya. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi sebelumnya kita berkomunikasi, diskusi dengan siswa, mereka ikut menampilkan atau mengeluarkan idenya, pendapatnya, kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, mungkin di tiap semester atau tiap pergantian tahun. Ini diberikan gambaran. Siswa misalnya dalam praktiknya diberikan kertas atau dengan kita menulis apa yang akan menjadi kesepakatan kelas. Mereka menempelkan di papan tulis, ya. Kemudian kita kelompok-kelompokkan mana yang dominan, ya, sambil diperhatikan kata-katanya. Tadi tidak boleh kata-katanya itu yang kata-kata yang negatif, tapi artinya kata-kata yang positif. Contohnya ini ditampilkan contoh yang salah. Kalau mungkin tidak terbaca, ada tidak bermain HP ketika belajar. Nah itu katanya negatif, bisa diganti dengan kata-kata yang positif. Misalnya HP di silent gitu ketika KBM. Ini contoh kesepakatan kelas yang sudah dibuat guru bersama murid. Dari beberapa contoh ini terlihat membuat kesepakatan. Setelah keyakinan kelas kita pahami bersama, kemudian disepakati, jadilah kesepakatan kelas. Ada tampilkan 3 contoh. Ada yang terlihat dia besar keimanan, kebersihan, keamanan, kekeluargaan, kerindangan, kerapihan, keindahan. Ada yang membuat 7, ada yang membuat 6. Tepat waktu masuk dan keluar kelas, berdoa sebelum dan sesudah belajar, menyimak penjelasan guru, bertanya jika tidak mengerti, empati terhadap sesama, jagalah kebersihan. Ini contoh hasil dari membuat keyakinan dan kesepakatan kelas dengan guru dan siswa. Kemudian yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang biasanya dilaksanakan pada pukul 10
dengan iringan musik dengan sikap tegak. Harapannya dengan menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya membentuk karakter peserta didik sehingga timbul rasa semangat, cinta tanah air, dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Jangan sampai siswa kita waktu belajar di SMA ada yang tidak hafal lagu Indonesia Raya. Ini pada saat kemarin videonya nggak jalan. Jangan-jangan pegang pinggang temannya, tapi jangan-jangan. Ketiga, pada saat jam 10 menyanyikan lagu Indonesia Raya, kondisi apapun dan dimanapun siswa berada, guru berada, diharapkan berdiam diri dan diam di tempat, tegak dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tampak kemarin pengambilan foto pada saat siswa berjalan ke arah kantin, stop, berdiri, dalam kelas sedang istirahat, juga berdiri, termasuk kita yang guru. Kemudian yang ketiga, menerapkan budaya 5S: senyum, sapa, salam, sopan, santun. Ini adalah salah satu bentuk penanaman pendidikan karakter dan budi pekerti, menjadikan semua warga sekolah berkepribadian baik dan berkarakter baik. Juga salam ini penerapan dari agama, ajaran agama sebenarnya. Kalau dalam agama Islam ada hadis Abu Daud dan A.R. Turmuzi, tidaklah dua orang muslim saling bertemu kemudian berjabat tangan kecuali akan diampuni dosa-dosa mereka berdua sebelum mereka berpisah. Jadi Bapak Ibu dan siswa-siswa melakukan pembelajaran disiplin positif melalui salaman di pagi hari dan juga ketika berpapasan. Jadi tidak hanya pada siswa masuk, tapi juga saat berpapasan juga bersalaman. Salaman ada dua, ada yang salaman nempel, cium tangan Bapak Ibu guru, ada yang cium pandemi, cium tangan pandemi, ya yang tidak menempel. Namaste, ya salam namaste. Nah, jika Bapak Ibu guru suatu hal ada halangan, misalnya sudah wudu, takut wudunya batal, alangkah baiknya kalau salaman namastenya duluan dari jauh udah duluin, jangan sampai seperti gambar orang sudah ngacungkan tangan baru angkat tangan namaste, itu kan jadi gak enak sama orangnya. Jadi dulu kita duluan, mau udah wudu gitu kan, jadi orangnya enggak, siswanya tidak ke situ. Ini foto siapa itu yang mau cerai itu, salaman gitu, artis gitu. Nah, salaman cium tangan tuh yang benar cium tangan. Kalau orang NU itu kan dihirup bau kiainya. Bukan seperti yang foto sekarang ini, siswa tuh cium, tapi dia cium tangannya sendiri, atau tempel di pipi atau di jidat. Bukan? Jadi kalau mau cium salaman tangan, yang benar ya seperti gambar yang pertama, yaitu cium di hidung gitu, cium di hidung. Ya. Jadi sekalian juga benerin masalah ciuman tangan. Cium tangan, ya. Kemudian salim. Kenapa ini juga
termasuk budaya positif karena ini memang pembelajaran ringan tapi menerapkan disiplin positif. Ini salaman. Kemudian senyum. Saya bawa peraga. Coba Bu Mega, tolong diri. Maju, peraga. Ada ilmunya. Nih, 14 macam senyum yang harusnya kita. Yang pertama ada senyum palsu yang dibuat-buat, lebarnya tadi kan bibir saat tersenyum disertai gigi atas dan bawah terlihat dengan jelas. Budaya menunjukkan kesabaran bersama. Silakan Bu, ditunjukkan akhirnya. Siapa yang sering palsu? Kemudian senyum pertama. Yang kedua senyum sedih. Senyum dapat terlihat lengkuan bibir yang datar dan lebar tanpa disertai dengan kontak mata yang mendukung. Ya, dapat ditemukan salah kamu sendiri atau orang lain. Kedua. Aduh, Sin. Terima kasih. Yang ketiga, senyum terbalik. Senyum ini tandanya dengan bibir tengah yang ditarik ke atas sehingga bibir tampak mengangkat ke bawah. Dapat jumpai pada orang yang sedang menelan kesedihan mendalam. Yang keempat, senyum asimetris. Senyum ini dapat dijumpai ketika kamu menarik bibirmu sendiri lebih berat di sebagian dada, sehingga menunjukkan kesan keriangan yang malah berubah menjadi senyuman sinis. Yang kelima, senyum sempurna. Senyum inilah yang disebut sebagai senyuman bahagia, di mana mulut rata dan bibir ditarik ke belakang, lalu menunjukkan gigi paling atas dan paling bawah, disertai dengan pandangan mata yang menyipit. Yang keenam, Ya kalau ada giginya. harus konsentrasi Bu, konsentrasi, fokus. Senyum cerita, senyum yang identik dengan terlipatnya bibir ke dalam mulut sehingga membuat kamu terlihat sedang memendam derita. Senyum derita. Oh, mana belum pernah mengalami jadi tidak itu model saya. Nah. Selanjutnya yang ketujuh. Ganti dong. Cuma bawa satu alat peraga. Senyum tertekan. Senyum ini dicirikan dengan mata yang mengerut, dengan bibir yang digulung. Ya. Kedelapan, senyum misterius. Dagu diangkat dan kepala sedikit dimiringkan. Mata dibatukkan dan terangkat sebelah. Sembilan, senyum agresif. Bibir ditarik ke belakang disertai dengan memperlihatkan gigi. Oh ya. Senyum agresif ini ciri praktis. Sepuluh, senyum genit. Bersama dengan senyum misterius, namun senyum genit disertai dengan menarik salah satu alis. Kemudian senyum sok tahu yang ke-11. Senyum ini identik dengan kulit yang bergantung dengan bibir tertutup dengan salah satu terangkat. Model mulut digantung, Yang ke-12, senyum arogan dicirikan dengan dagu yang diangkat ke atas dengan bibir yang terkatup serta gigi tidak terlihat. 13, senyum gelisah. Senyum yang ditujukan dengan bibir yang terbuka
tetapi gigi atas dan bawah disatukan. Oh begitu ya. Yang terakhir senyum yang dipaksakan, hanya gigi bawah bagian bawah saja yang ditunjukkan. Ya untuk kaki dulu. Oke, terima kasih Bu. Ya, modelnya kurang latihan mungkin. Nah, terlihat sebagian sampel senyum, ada bermacam-macam. Mungkin beberapanya ada yang masuk dari ke-14 senyuman tadi. Ya. Yang tertekan, yang senyum tertekan satu yang datang ini. Tertekan apa terjepit gitu. Ya. Ternyata senyum ini di kesehatan banyak sekali ilmunya. Fisika ada, biologi ada itu. Menggerakkan 26 otot di wajah. Kadar endorfin naik dan menurunkan level stres. Neuron di otak tersinkronisasi dengan fitur yang membuat senyum seseorang menular kepada orang lain. 70% orang menilai senyuman membuat wajah lebih rupawan ketimbang perasaan. Memaksa senyum saat sedih bisa memperbaiki mood. Jadi kalau mood sedih dipaksain senyum, memperbaiki mood. Senyum adalah ekspresi wajah pertama manusia. Jadi pertama bayi lahir itu senyum. Ya. Menurunkan tekanan darah dalam tubuh. Jadi tekanan darah otomatis turun dalam tubuh kalau senyum, sehingga kalau tekanan darah turun otomatis tidak stres, tidak tegang, sehingga tidak merasa kadar gula naik. Ya. Karena di pelajaran kemarin sama Bu Dega belajar kesehatan holistik. Jadi kalaupun diabetes itu menurun, turunan diabetes itu 25%. 75% itu cuma pemicu yang lain. Ya. Salah satunya darah tinggi. Karena darah tinggi itu jadi langsung muncul diabetes, bukan terbalik ternyata. Jadi bukan diabetes munculin darah tinggi, tapi darah tinggi, bukan darah tinggi, stres itu justru bisa memunculkan diabetes. Itu pelajaran kesehatan holistik. Sehingga harus bisa membedakan juga mana sakit, mana bukan sakit. Pusing sakit bukan? Ternyata pusing itu bukan sakit. Kalau di kesehatan holistik, pusing, sakit di pinggang, diantaranya, contohnya pusing. Pusing itu bukan sakit tapi alarm. Ya, jadi kalau pusing itu diperiksa, yang sakit mana? Apa benar di kepalanya? Atau ada gangguan di ginjal atau di mana di kantong? Udah, ini udah menyimpang dari materi Bu. Lanjut lagi. Terakhir, penerapan segitiga restitusi. Ini masih sama-sama sambil jalan sambil belajar. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dikarang oleh dosen 2004. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Contoh dosen 96. Tahapan segitiga restitusi. Jadi ini diterapkan pada saat siswa melakukan kesalahan pertama.
Jadi siswanya jangan langsung diberikan hukuman, tapi kita coba menggunakan ilmu restitusi. Di sini ada dibuatkan tahapan segitiga restitusi. Misalnya siswa melakukan tindakan yang salah, kita tanyakan apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan kesalahan itu. Lalu kita kembalikan ke awal yang kita buat, keyakinan apa yang telah kita sepakati, kemudian ingin menjadi orang yang seperti apa. Kemudian kita berikan penguatan kepada siswa bahwa memang setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan kalau anak itu salah, disampaikan bahwa memang kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi siswa diberikan penguatan, diberikan pemahaman karena melakukan kesalahan, diberikan pemahaman kesepakatan kelas awal, sehingga dengan demikian timbulnya kesadaran intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Jadi tanpa harus dihukum ya, dan diberikan, apalagi sampai diberikan hukuman fisik, sekarang dihindari untuk masalah hukuman bahkan penghargaan, karena ternyata penghargaan pun itu sama dengan hukuman. Bisa jadi saat siswa belajar bisa mengerjakan tugas duluan, ngerjain sendiri, bisa ibu kasih hadiah uang 10.000, justru itu dikatakan sebagai merusak kebahagiaan alamiahnya. Harusnya dia bahagia biasa, diberikan hadiah 10.000, akan beda bahagianya. Ya, mungkin lebih bahagia satu saat, tapi tidak untuk jangka panjang. Sehingga biarkan siswa itu bahagia secara alami tanpa diberikan penghargaan atau reward. Penerapan disiplin positif melalui tahapan segitiga restitusi adalah konsep yang menggabungkan ketegasan dengan penghargaan terhadap pertumbuhan pribadi dan kesejahteraan emosional. Ini membantu individu menjadi lebih berkomitmen, lebih berkembang, dan lebih bahagia dalam kehidupan mereka. Dengan menerapkan disiplin positif melalui tahapan segitiga restitusi sebagai upaya kita para pendidik dan orang tua dalam mengantarkan anak-anak dan peserta didik menuju kesusilaan yang berkelanjutan. Mungkin sesaat, tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Tetangga baru namanya Mama, punya anak namanya Dadan. Mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada lebihnya tak usah dikembalikan. Kemudian saya terima kasih, mohon maaf kekurangan, bahwa saya mohon ampun. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian Bapak Ibu sudah mendengar penjelasan yang singkat dari Pak Didi. Kita akan buka sesi tanya jawab. Mungkin ada, kita batasi dulu 3 orang penanya. Ada yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan? Ada yang bertanya. Jelas semua ini. Ada yang mau bertanya tentang budaya positif? Mungkin apa itu segitiga restitusi? Bagaimana cara membuat kesepakatan kelas? Karena memang hasil refleksi beberapa waktu saya mengobservasi beberapa guru dengan perilaku disiplin positif itu banyak yang tidak memiliki kesepakatan kelas secara berkelanjutan. Ya, jadi Bapak Ibu mungkin di awal pembelajaran sudah buat kesepakatan kelas, tetapi dalam penerapannya
itu tadi seperti yang Pak Dedi bilang harus diulang-ulang. Itu. Jadi saat pembelajaran, ketika ada anak yang tidak melakukan apa yang sudah disepakati, kita wajib menegur. Dikembalikan lagi kesepakatannya apa. Atau ketika ada anak yang sudah melakukan kesepakatan itu, kita juga harus memberi penguatan positif. Gitu, bahwa dia sudah melakukan tindakan yang sesuai dengan kesepakatan kelas. Tapi jarang, saya melihat sih ketika saya masuk beberapa masih sangat jarang teman-teman guru mengulang secara kontinu nih tentang kesepakatan kelas. Makanya kemarin ada anak yang mungkin tidak fokus, gurunya masih asik aja di depan menjelasin gitu. Jadi kita berharap karena nggak ada yang tanya, berarti saya rasa Bapak Ibu sudah sangat paham. Dan saya berharap di tahun ajaran nanti Bapak Ibu menerapkan itu. Ketika saya masuk ke kelas, apapun perilaku kerja yang Bapak Ibu pilih, tetap saya akan melihat bahwa Bapak Ibu senantiasa mengingatkan tentang kesepakatan kelas. Jadi tidak ada lagi anak yang tidak fokus atau saya nanya keluar masuk di ruangan, ya kan? Ya. Benar nih, ada yang mau tanya? Oh ya, ibunya Mas, silakan. Oh ya. Selamat pagi. Adik yang senyum sapa, terima kasih itu ya bagus nih menurut saya. Bagaimana menurut Pak Dedi atau stakeholder untuk menerapkan ini pada kita di ruang kantor, pada anak-anak selalu di kelas, atau ketika salaman dengan anak-anak guru piket itu, ya saya berharap sekali memang itu membuat mood ya. Pokoknya dari dia mungkin di rumah ada masalah, seorang guru ya nanti senyum dan itu akan mengubah moodnya dengan murid dalam mengajar. Begitu juga anak-anak lebih gembira. Bagaimana tindak lanjutnya? Terima kasih. Terima kasih Bu Nona. Jadi itu salah satu PR kita semua bareng-bareng. Ya, jadi memang rencana kedepannya kita lebih bagus. Yang anak baru nanti kita pada saat MOS termasuk materinya satu itu. Jadi saat ketemu guru kapanpun dan dimanapun dia harus salaman. Jadi harus kita melakukan kebiasaan, walaupun bukan gurunya dia wajib salaman. Besok yang kita terapkan ke kelas 10 nanti kita wajibkan besok itu. Mungkin kelas 11 12 nya nanti mengikuti. Tapi mudah-mudahan kalau anak baru kan lebih tertib dimulai dari awal. Ya. Dan mohon juga didukung bareng-bareng, artinya jangan juga kita cuek gitu kan. Karena anak-anak mau aja, tapi kadang-kadang dia segan memulai kan, mau berhentiin guru nyalamin, kadang takut kadang itu dengan 1-2 guru. Jadi jangan segan-segan juga kita yang mulai duluan, apalagi membiasakan dari awal, karena awalnya harus dipaksa, lama-lama jadi biasa. Kalau udah biasa jadi disiplin positif, jadi kebiasaan positif gitu. Kemudian juga memang kita sebagai guru kan teladan di sekolah, jadi role model, jadi model di sekolah. Apalagi tingkat SMA itu betul-betul model, artinya masalah apa kita di rumah aja anak SMA itu tahu loh. Jangan macam-macam dengan siswa SMA. Jadi kita punya hutang pun dengan tetangga, anaknya bisa tahu. Jadi ada benar untuk anak jenjang SMA. Sehingga harapannya kita di kelas itu, di sekolah itu terbaik, bagus, baik tampilan, rapi, sikap dan lain-lain. Jadi karena betul-betul model. Dan sekarang sudah untuk jenjang SMA yang memperlakukan 5 hari sekolah atau 5 hari kerja. Itu kalau bahasa anak itu tergantung lingkungannya di rumah, itu nggak bisa lagi dipakai. Karena dengan 5 hari di sekolah full 5 hari, kalau dihitung itu banyak sekolah. Jadi kalau anak SMA menyalahkan gurunya, kalau anak itu nggak benar, ada benar juga.
anak-anak secara umumnya waktunya sudah banyak di sekolah. Beda kalau dengan anak SD atau anak TK. Ya. Makanya harusnya kita sama-sama dalam menerapkan hal senyum, sapa, salam, sopan santun, sama-sama menegur siswa, pakainya rapi, dan yang penting kita selain komitmen juga konsisten. Kadang hari ini negur, besok enggak, gitu kan. Jadi harus konsisten dan kita berkolaborasi bersama-sama sehingga program ini ke depan untuk siswa semakin baik, siswa kita karakternya semakin positif. Demikian Bu. Ada tanggapan lagi? Yang lainnya? Cukup ya. Ya karena kayaknya beberapa kali di materi budaya positif ya seharusnya udah terakar gitu. Ya, dari angkatan 5 ya, kemudian ya. Angkatan 5, angkatan 7, angkatan 9, angkatan 10. 4 kali Bapak Ibu sudah dengar tentang materi budaya positif. Ya kita harap itu nggak cuma didengar saja tapi jadi dengar-dengaran dan kita lakukan. Jadi kalau sekolah kita mau membentuk siswa yang disiplin, yang pertama adalah ya juga dari guru-gurunya gitu ya Pak Dedi ya. Misalnya minta anak masukkan baju, kalau yang konsen hanya guru 1, 2, 3 orang saja, guru yang lain membiarkan, sama aja tidak bisa berjalan. Jadi kita sudah mulai Bapak Ibu melakukan budaya positif. Yang pertama penghapusan poin, jadi tidak ada lagi poin kan menuju sekolah ramah anak. Kita mengganti tata tertib dengan kesepakatan bersama, di mana ada konsekuensinya seperti itu. Dan di kelas pun kita mencoba untuk melakukan hal yang sama juga ya. Kemudian mulai minggu-minggu ini kita mencoba budaya positif ya Pak Dedi untuk bebas sampah plastik ya, untuk bebas sampah plastik. Dan ini berharap juga diikuti oleh Bapak Ibu guru ya. Kita sudah memberikan tumbler mohon untuk digunakan. Jadi sebenarnya kalau botol plastik itu sudah nggak ada, bawa plastik balikin lagi ke rumah ya Bapak Ibu. Ya, jadi kita berusaha untuk mengurangi itu. Anak juga ya kita ingatkan untuk bebas sampah plastik, suruh bawa tempatnya dari rumah. Yang nanti di tahun ajaran baru kita akan menerapkan bebas HP ya Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti rancangan pembelajaran Bapak Ibu bisa sesuaikan, apakah membagikan link YouTube-nya sebelum pembelajaran di rumah anak sudah belajar dulu, atau Bapak Ibu yang menyetelkan bersama-sama. Jadi saat pembelajaran kita akan membebaskan anak, nggak boleh pegang HP, akan dikumpulkan. Itu ya Pak Dedi ya. Jadi hanya bisa anak itu pegang HP saat istirahat, berangkat, istirahat, dan pulang. Saat jam pelajaran nggak ada yang pegang HP. Itu. Jadi mungkin nanti guru juga menyesuaikan, ya, menyiapkan LKPD-nya dan sebagainya itu, ya, gimana caranya? Karena kita melihat bahwa ternyata anak itu, iya, capek ngomongnya. Kecanduan itu ya. Jadi ada beberapa budaya positif yang sudah dilakukan seperti yang disebutkan oleh Pak Dedi, dan kita terus agar sekolah kita itu ya menjadi sekolah yang memang anak-anaknya disiplin, punya etika. Tadi Pak Dedi sudah bilang bahwa nanti di tahun ajaran baru itu setiap anak itu kita didik untuk bisa sopan dengan guru, minimal ketemu guru salam ya. Salamnya mau disepakati Pak, salam cium tangan apa salam namaste? Salam cium tangan. Cium tangan ya, katanya kalau dicium itu berarti kena hidung, ya, bukan di kena mulut apa jidat, pipi itu. Jadi disepakati bersama-sama. Ya itu tadi Bapak Ibu penjelasan dari Pak Dedi Kurniawan JGP Angkatan 10 sudah berbagi praktik tentang implementasi budaya positif di SMA Negeri 1 Putiraman. Semoga kita juga bisa melakukannya dan
mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Jadi tepuk tangan seperti Tangannya tadi gue tidak ada pilihan, kita harus berjalan terus karena nanti apapun berani hancur. Apakah akan kita jual keyakinan kita dalam pengertian tanpa harga? Apa yang membuat kita didudukan berbeda dengan para penduduk tahun yang lalu? Dalam sejarah budi pelangi, tidak ada dunia yang kita harus berjalan terus. Kita ada manusia berangkat dari tepi dalam mengajukan kita bertujuh sayang bertahun hidup sengsara dipukul bagi gunung api. semuanya
bocah itu suruh berdiri.